Tanda Money adalah channel pembelajaran uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno. Pada video ini akan dijelaskan faktor-faktor yang menentukan tingkat kondisi uang kertas. Harga sebuah uang kuno ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu penentu harga adalah tingkat kondisi uang kertasnya. Keahlian menentukan tingkat kondisi uang kertas sangat penting, karena salah dalam menentukan kondisi, maka akan fatal akibatnya. Sebab perbedaan sedikit saja akan berbeda jauh harganya. Menentukan kondisi uang kertas memerlukan keahlian tersendiri. Dan hal ini salah satu kesalahan terbesar yang banyak dilakukan para pemula. Adapun berbagai tingkatan kondisi uang kertas, dari kondisi terbaik yang sempurna dengan istilah UNC, uncirculated, kemudian tingkat di bawahnya disebut AU atau almost UNC, berturut-turut kondisi semakin menurun yaitu extra fine atau XF, very fine atau VF, fine atau F, very good atau VG, good atau G, dan tingkat paling rendah adalah poor atau P. Saya berikan ilustrasi kondisi uang kertas yang berbeda sedikit saja mempunyai perbedaan harga sangat jauh. Sebagai misal kondisi UNC, pada kondisi ini uang kertas dalam keadaan sempurna, dalam arti terpelihara dengan baik, tidak pernah mengalami perlakuan tambahan, baik oleh otoritas penerbitnya, juga Bank Indonesia waktu mengedarkan uang, kasir bank, masyarakat, atau kolektor. Kertasnya bersih dan keras, tanpa adanya perubahan warna aslinya, keempat ujungnya tajam atau lancip, tidak tumpul, juga memiliki kemilau alami sesuai aslinya. Sebagai misal, Rp50 tahun 1957 buaya, dengan kondisi UNC sempurna, harga saat ini berkisar antara 3 juta sampai dengan Rp3.500.000. Katakan saja bila uang ini dikeliling pihak ketiga, misal oleh PMG, mendapat nilai PMG 66 EPQ. EPQ adalah singkatan dari Exceptional Paper Quality. Dalam hal ini artinya kondisi kertas yang istimewa. Nah, misalnya, waktu menentukan kondisi, semua unsur sebagai UNC terpenuhi, dan membelinya dengan harga misal Rp3.300.000. Tapi karena kekurang telitiannya, ternyata misal di salah satu sisi terdapat flek atau karat yang kecil, atau katakan kilo kertasnya sudah tidak asli lagi. Dan katakan saja uang seperti ini sama-sama di-grading ke PMG, akan dapat dipastikan mendapat nilai paling tinggi PMG 64 tanpa EPQ. Istilahnya PMG 64 blank. Bahkan bisa sial lagi mendapat PMG 63. Uang kertas yang pertama tadi mendapat nilai PMG 66 EPQ. Harga saat ini antara Rp6.500.000 sampai dengan Rp7 juta. Kemudian, uang kertas kedua mendapat nilai PMG 64 blank tanpa EPQ. Harga pasaran sekitar Rp3,5 juta sampai dengan Rp3.600.000. Langsung bisa kita hitung bahwa pembeli sudah merugi karena harga pembelian Rp3.300.000 ditambah ongkos kredit ke PMG sekitar Rp450.000, ongkos ini tergantung rate US dollarnya, sehingga modalnya Rp3.750.000 dan harga pasar hanya maksimal Rp3.600.000. Kalau sial mendapat PMG 63 blank, maka tentunya akan semakin merugi. Sedangkan kedua uang tersebut, baik PMG 66 EPQ maupun PMG 64, adalah pada tingkat kondisi yang sama, yaitu UNC, uncirculated. Bagaimana bila salah menentukan dengan spread nilai yang jauh? Misal, kondisi almost UNC, tapi salah menentukan sebagai UNC, maka akan semakin merugi tentunya. Unsur-unsur kondisi UNC sudah dijelaskan dari awal. Sekarang tingkatan di bawahnya UNC, yaitu almost UNC, atau almost uncirculated, disingkat AU. Uang kertas AU terlihat sebagai uang kertas yang sempurna, dengan sedikit perlakuan tambahan, dapat berupa tanda lipatan kecil di bagian sudut, atau lipatan sangat samar di tengah, akibat waktu proses perhitungan oleh kasir bank. Tetapi bila kedua tanda tersebut ada pada sebuah uang kertas,
maka sudah tidak dapat lagi digolongkan almost UNC. Kondisi almost UNC, uang kertas tidak boleh terlipat. Lipatan yang tajam biasanya akan merusak permukaan uang. Pada almost UNC ini, kertasnya bersih dan terang dengan kemilau sesuai aslinya, dan keempat sudutnya tidak tumpul, harus tajam lancip. Sekilas almost UNC beda sedikit dengan UNC. Kalau salah menentukan grading pada kasus Rp50 tahun 1957 tersebut, maka akan semakin merugi. Tingkatan kondisi di bawah almost UNC adalah extra fine atau XF, atau kadang disebut extremely fine AF. Uang kertas pada kondisi extra fine ini, kertasnya menarik, dengan adanya tanda-tanda terdapat perlakuan tambahan yang ringan. Extra fine biasanya memiliki 2 atau 3 lipatan yang samar, atau 1 lipatan tegas yang biasanya di bagian tengah uang kertas. Kondisi kertasnya bersih dan terang dengan kemilau sesuai warna aslinya. Kadang juga sudut-sudutnya tumpul sedikit atau sama. Berlanjut ke tingkat di bawahnya lagi yang disebut very fine atau VF. Pada kondisi very fine ini memiliki tanda-tanda terdapat perlakuan tambahan dan telah terpakai secara berlebih. Bisa memiliki sejumlah lipatan, baik lipatan vertikal maupun horizontal. Biasanya terdapat noda-noda kotor di permukaannya atau sebuah coretan warna. Kertasnya relatif crispy, segar, dan tidak terkulai atau lemas. Tidak terdapat bagian yang sobek, yang umumnya di bagian pinggir uang kertas. Meskipun sangat jelas terlihat tanda-tanda pemakaian, sudut-sudutnya juga menunjukkan tanda bekas pemakaian, tetapi tidak seluruhnya melingkar. Karena terbatasnya durasi waktu video, maka pembahasan untuk kondisi fine atau F, very good atau VG, good atau G, dan poor atau P dibahas pada video lainnya. Mengingat pentingnya kemampuan dalam menentukan tingkat grading pada uang kertas, serta guna kesempurnaan pengetahuan dan keahlian menggrading, silahkan dilanjut melihat video kedua. Demikian ulasan pembahasan faktor-faktor yang menentukan kondisi uang kertas. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.